Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah yang masih dititipkan kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati keindahan duniawi ini. Bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua apa yang kita miliki itu bukan milik kita sepenuhnya, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka berterima kasih jika kita masih memiliki telinga, tangan, mata, mulut, akal, hati, kekayaan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menitipkan itu kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam mari terus nantiasa kita hadiahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling terhormat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya hanya dialah yang dapat memberikan kita syafaat dan yang dapat memberikan kita pertolongan. Maka untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama jangan lelah, jangan letih, jangan bosan untuk berselawat atas Rasulullah. Yang kedua, senantiasa mengikuti perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kitalah umat yang nantinya langsung mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita jalankan, kita syiarkan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tinggalkan, kita jauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita takwa kepada Allah, kitalah yang akan menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengisi siang dan malam kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, sehingga Allah yang berjanji kepada kita, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sebanyak apapun dosa kalian, kata Allah, sebesar gunung, mau dosa kalian seluas lautan, kalau kalian datang kepadaku, kata Allah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun dosa kita, datanglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuhlah, sujudlah, tunduklah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dihilangkan seluruh dosa-dosa kita, dihapus seluruh dosa-dosa kita, dan diperbaiki hidup kita, dunia maupun akhirat kita. Maka hiasi siang dan malam kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya membutuhkan pertolongan Allah, orang yang memiliki pangkat jabatan kedudukan yang tinggi membutuhkan pertolongan Allah, orang yang bahagia membutuhkan pertolongan Allah, orang yang senang membutuhkan pertolongan Allah, orang yang miskin derita juga membutuhkan pertolongan Allah. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ada dua hal yang harus
kita kerjakan, dua hal yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta, memohon agar hidup kita seluruhnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar hidup kita itu mudah selalu, agar hidup kita dipermudah, baik hidup kita di dunia maupun hidup kita di akhirat, agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata orang yang beriman. Orang yang beriman tidak boleh meninggalkan doa. Para nabi dan para rasul tidak pernah meninggalkan doa. Para sahabat-sahabat rasul tidak pernah meninggalkan doa. Para ulama tidak pernah meninggalkan doa. Orang yang beriman tidak boleh meninggalkan doa, karena doa itu adalah senjata orang yang beriman. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Banyak-banyaklah meminta, memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa. Doa lebih hebat daripada senjata tajam. Doa lebih hebat daripada sebuah pedang. Doa lebih hebat dari sebuah F-16. Doa lebih hebat daripada senjata nuklir, karena memang doa itu adalah senjata satu-satunya yang paling luar biasa bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang kedua, cara meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah kita harus beramar ma'ruf dan juga nahi munkar. Kita harus menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Amar ma'ruf yaitu menyuruh orang untuk berbuat baik, mengajak, menyeru dalam hal-hal kebaikan. Mengajak, kita bukan hanya mengajak, tetapi diri kita juga melaksanakan kebaikan-kebaikan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amar ma'ruf, berbuat baik. Jika kita mau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerjakanlah, lakukanlah apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beramar ma'ruf, melakukan perbuatan yang baik. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun, maka pada saat itu Allah akan senantiasa akan berbuat baik kepada kita. Allah akan memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang berkah di dalam hidup kita. Amar ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk senantiasa berbuat baik, menegakkan yang hak itu hak, dan juga nahi mungkar. Nahi mungkar itu kita mengingatkan orang dan mengajak orang agar tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika kita mampu nahi mungkar, mencegah hal-hal yang buruk, kita berani mengatakan yang batil itu batil, yang haram itu haram, yang buruk itu buruk, kita berani mencegah kemaksiatan, maka pada saat itu Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Jika kita berani beramar ma'ruf nahi munkar, mencegah keburukan, mencegah kemaksiatan, lalu kita melakukan kebaikan, mengajak orang lain untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, untuk senantiasa berbuat baik,
dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Maka ketika kita mampu melakukan ini, kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah yang menyampaikan kepada kita. Selagi kita masih menolong yang lain, maka Allah akan tolong kita. Selagi kita tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Selagi kita masih menolong kehidupan kita, kita menolong diri kita dari perkara-perkara yang Allah nggak sukai, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara apa yang tidak kita sukai. Sahabat-sahabat bila yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cara yang ampuh untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menegakkan, kita harus berani beramar ma'ruf nahi munkar. Halal katakan halal, haram katakan haram, hak katakan hak, batil katakan batil, hitam katakan hitam, baik katakan baik, buruk katakan buruk. Kita harus berani agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongan yang kita harapkan, pertolongan yang kita butuhkan, tidak lain dan tidak bukan hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan di dunia dan juga pertolongan kita di akhirat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dua cara meminta agar Allah menolong kita. Berdoalah kepada Allah, bukan hanya berdoa kepada Allah, tetapi ada usaha, yaitu usahanya adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Ada doa dan ada usaha agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian menjadi pelajaran singkat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.